Masih di acara Sporta malam hari ini kerjasama Sonora bersama dengan bolasport.com. Masih bersama saya Anto dan teman-teman dari bolasport.com. Malam hari ini masih ada Ardianto Wahyu Indra Putra dari bolasport.com dan Fauzi Handoko Arif. Ini pasca Marquez absen, tadi Kohan cerita ya sekitar 3 bulan akan absen. Kalau dilihat dari peringkat sementara MotoGP, nggak ada satupun loh rider dari tim Honda yang masuk peringkat 5 besar. Nah, teman-teman dari bolasport.com sendiri memprediksi seperti apa nih jalannya musim MotoGP kali ini? Honda nggak masuk Kohan ya? Nggak ada yang masuk. Ya, kalau melihat persaingannya ketat banget sih Mas. Kalau musim ini meskipun baru 2 ya. Kemarin ada kejutan di seri awal, Enea Bastianini bisa tiba-tiba bisa menang dengan motor GP21 atau yang digunakan Bagnaia sama Miller tahun lalu ya. Betul. Karena bisa juga menang gitu kan. Terus Honda lewat Paul Espargaro juga bisa podium, bahkan sempat mimpin balapan juga di awal ya. Tapi tiba-tiba keprosot karena masalah ban juga kan, udah mulai aus. Gitu sih. Mungkin kalau ban ini masih dimonopoli misalnya ya, karena kan kalau bicara mengenai puluhan tahun sebelumnya kan ada 3 produsen ban ya yang mensuplai ajang MotoGP ya. Ya, emang untuk beberapa tahun terakhir emang untuk MotoGP mereka menggunakan regulasi single. Jadi yang pemasok ban itu hanya ada 1. Sebelumnya kan Bridgestone ya. Terus mulai 2016 kalau nggak salah itu Michelin sampai sekarang. Cuma kalau misalnya ada komplain dari cukup banyak pembalap mengenai kualitas ban, ini bisa kemungkinan akan diganti. Ya, kemungkinan akan diganti. Cuma untuk penggantian sendiri nggak mudah ya, karena kan emang motor itu kan didesain untuk 1 musim dan untuk tim-tim besar itu nggak bisa diubah ya mesinnya. Jadi emang untuk penggantian agak hati-hati sih dari Michelin. Nggak bisa ada protes terus diganti. Karena selain itu juga Michelin untuk mendesain bannya itu mengikuti kondisi dari tiap sirkuitnya Mas. Jadi tiap sirkuit punya ban khusus gitu. Wah, luar biasa ya. Nggak kayak kita ya punya motor untuk 2 tahun yang bannya yang sama ya. Iya, 2 tahun belum jatuh belum diganti. Iya benar. Ini tiap sirkuit beda-beda bannya khusus ya. Iya khusus. Kalau banyak trek lurus mungkin bannya beda. Kalau banyak tikungan bannya beda ya. Iya seperti itu. Atau mungkin termasuk di lintasan kering, lintasan basah ya. Iya. Basah kering beda. Itu sampai sekarang nggak ada ban yang bisa di-mix gitu ya. Dalam arti kata pembalap tuh nggak usah ganti ketika kering beralih menjadi hujan. Itu sekarang belum ada ya sampai sekarang. Untuk ban jenis ban seperti itu ya? Kayaknya ada sih intermediate, tapi kurang tahu ya. Karena kalau biasanya kalau kondisinya ekstrim itu biasanya ada skenario flag to flag. Jadi pembalap waktu tengah lomba kembali ke pit, mereka ganti motor dengan ban yang sesuai dengan kondisi yang sekarang gitu. Misalnya hujan ke kering, jadi mereka masuk ke pit ganti ban kering gitu, atau sebaliknya seperti itu. Baik. Ini performa dari rider Honda kan tadi Kohan sempat cerita ya belum memuaskan, khususnya belum bisa konstruksi bannya mungkin masih belum sesuai dengan settingan mereka ya Kohan ya. Nah sekarang kita beralih ke tim Ducati nih. Tim Ducati untuk musim ini seperti apa peluang mereka? Peluangnya ya Mas, kalau ngomongin peluang sih mungkin bisa kompetitif, tapi mungkin dengan beberapa pembalap ya Mas. Kayak ada 1 single pembalap yang kalau menurut aku sih gitu sih Mas, kayak ada yang pembalap yang mungkin bisa ya kayak Bagnaia kemarin waktu akhir musim menang terus gitu. Enggak, kayaknya mesti ada bakal ganti-gantian sih, kayak kemarin Bastianini, terus yang di Mandalika Zarco bisa podium, mungkin di Argentina atau di Amerika bisa ada Miller atau Bagnaia gitu. Tapi kalau emang Bagnaia sih ya juga bingung juga sih keadaannya. Katanya lagi pakai mesin hybrid bilangnya, yang perpaduan mesin 2021 sama 2022. Ya, tapi gitu sih Mas. Cuma so far performanya nggak jelek-jelek amat ya, Juan? Ya karena itu banyak, ada 8 pembalap juga kan Ducati musim ini. Betul. Jadi mungkin ganti-gantian sih Mas yang bisa kompetitif tuh siapa gitu-gitu. Betul. Jadi nggak cuma Zarco, Bastianini aja ya?
ya mungkin besok bakal ada Miller, Naya, betul. Marini atau BCG juga mungkin bisa sih Mas. Betul. Bisa ada perlawanan di mereka juga. Ya, oke. Sekarang kita beralih ke pabrikan Yamaha. Kohan dan Ardi melihatnya seperti apa musim ini? Untuk Yamaha mungkin kurang lebih sama, karena mereka dibanding pabrikan lain itu untuk di transfer musim itu perbedaannya nggak begitu terlihat jauh, masih dengan mereka keunggulan mereka itu adalah grip yang lebih konsisten ya. Kalau musim kemarin itu mereka dari sirkuit satu sirkuit ke sirkuit lain itu performanya nggak jauh beda. Memang kelemahannya yaitu dari segi top speed ya, dari kecepatan motornya itu. Dan ini kalau kemarin mati ya. Ya, dan kemarin waktu di GP Qatar kelihatan banget kan waktu Quartararo nggak bisa apa-apa ya. Di tengah di Mandalika kemarin untungnya karena karakter sirkuitnya lebih banyak tikungan dan jadi emang Quartararo bisa melawan. Jadi emang mungkin akan sedikit tergantung dengan karakter sirkuit ke depannya seperti apa. Iya, karena kalau track lurus itu kan katanya mainan Ducati ya. Banyak kan kayak Qatar ya, itu mungkin nanti akan susah perlawanan. Tapi kalau untuk sirkuit lain, saya ada peluang bagi Yamaha menurut saya. Oke. Sekarang saya beralih tertarik mengomentari tim pabrikan Suzuki nih. Kalau di bola kan dulu nyebutnya sebagai tim mediocre ya. Cuma beberapa musim terakhir ini Suzuki performanya luar biasa. Kalau untuk musim ini seperti apa nih Ardi atau Kohan melihatnya? Nah, kalau Suzuki ini malah kebalikannya dari Yamaha ya. Jadi Suzuki dan Yamaha itu musimnya sama, yaitu namanya konfigurasinya inline. Jadi lebih kekuatannya lebih ke corner speed, kecepatan di tikungan daripada top speed. Tapi musim ini Suzuki cukup bisa membuat peningkatan soal top speed. Sehingga kemarin di Qatar itu sempat menyaingi untuk catatan top speed itu bisa bersaing dengan Ducati. Jadi ini sosok di belakangnya siapa sih Mas? Saya penasaran deh. Tim Suzuki ini luar biasa beberapa musim terakhir. Kalau sosok di belakang untuk direktur pengembangannya kalau tidak salah namanya Ken Kawauchi ya. Terus untuk pembalap penguji juga mereka punya sosok berpengalaman dalam diri Sylvain Guintoli itu. Dia juara Superbike, terus juara, dan dia pernah tampil di MotoGP juga, jadi punya pengalaman gitu. Karena develop dari motornya kan juga luar biasa ya beberapa musim terakhir ya. Bagus. Betul, sehingga bisa bersaing dengan tim-tim besar seperti Yamaha, Honda, bahkan Ducati ya. Keunggulannya selain juga mereka untuk ban bisa menjaga sampai performa ban dari awal sampai akhir. Cuma kelemahannya Suzuki itu di kualifikasi masih kurang menggigit. Kalau di balapan mereka bagus, tapi kalau di kualifikasi musim balapan di GP Qatar dan Mandalika juga mereka berhasil di front row ya, di paling depan. Kemarin si Alevin juga lumayan ya, masuk 5 ya. Masuk 5 bagus. Masuk 5. Siap. Dan keuntungan karena balapannya hujan. Nah, race berikutnya kan akan berlangsung di Argentina ya. Ardi dan Kohan bisa cerita nggak karakter sirkuitnya seperti apa nih? Kalau sirkuit Argentina bisa dibilang mirip sama Mandalika ya. Itu kan tikungan terakhir Indonesia itu juga mirip dengan tikungan terakhir di Argentina yang agak tajam gitu kan. Dan soal kemarin sih waktu tes musim pembalap ada yang bilang juga kalau soal kondisi juga nggak beda jauh. Soalnya kan sirkuit Termas dari Honda yang di Argentina itu juga jarang dipakai untuk aktivitas balap. Jadi kondisi lintasannya juga agak bersih, yang mirip Mandalika gitu. Cuma ketinggiannya di atas permukaan laut berapa sih, Di? Kan ada beberapa sirkuit yang udaranya cukup tipis ya? Kalau ketinggian saya kurang begitu paham untuk kondisi sirkuitnya seperti apa. Jadi kalau melihat karakter sirkuitnya seperti Mandalika, berarti tim-tim seperti KTM dan Ducati serta Yamaha ya, yang kemungkinan akan menduduki podium ya, Ardi atau Kohan? Kalau lihat tahun kemarin sih, beberapa tahun kemarin Honda sama Yamaha sih Mas yang paling oke. Sebelum Marquez jatuh ya. Vinales dulu juga pernah juara lewat Yamaha. Malahan Carl Crutchlow itu juga lewat Honda. Cuma kalau melihat beberapa musim terakhir nih, saya ngeliatnya makin seru ya, karena kan setiap pembalap nggak bisa mendominasi setiap
race akan selalu menang ya, Kohan dan Ardi ya. Beda ketika zamannya Rossi, zamannya Marquez bisa langsung ketebak ya. Kalau sekarang nih jauh lebih menarik ya. Ya, karena emang dari MotoGP mereka juga udah punya regulasi yang dari jangka panjang dari 2014 buat mengatur biar persaingan antar pabrikan itu nggak jomplang banget. Karena kan sebelumnya cuma dikuasai Yamaha sama Honda ya. Kalau dari 2010 sampai 2013 atau 14 kalau nggak salah. Terus ada, jadi mereka bikin aturan konsesi. Jadi pabrikan yang nggak pernah menang atau pabrikan baru itu mereka punya kesempatan buat tes lebih banyak. Dan ini efeknya emang secara perlahan bikin kekuatan antar pabrikan itu jadi seimbang. Kayak sekarang KTM contohnya 2017 mereka udah bisa kompetitif di depan, terus ada dan penampilan pembalap muda juga patut diacungi jempol ya. Karena bisa dikatakan Marquez yang masih muda ya termasuk senior ya. Iya. Masih 29 tahun. Bener, cuma untuk masih masuk senior ya. Dari 2013 juga kan Mas. Betul. Cuma menarik nih pembalap-pembalap muda yang mungkin nyalinya masih sangat tinggi ya ketika tiap race berlangsung sehingga persaingannya dari race ke race ini semakin ketat. Nah, kita break dulu. Nanti kita segmen terakhir kita akan membahas kembali mengenai Mandalika yang mendapatkan homologasi grade A. Ini kan pastinya ada faktor di belakangnya ya sehingga Indonesia mendapatkan grade yang katakanlah sangat baik seperti itu ya, sehingga bisa kemungkinan akan kembali menyelenggarakan event MotoGP pada tahun depan. Mungkin Ardi dan Kohan yang meliput ke Mandalika ini bisa cerita nih. Ini kan pastinya kalau bicara mengenai pengalaman kemarin dan seandainya Mandalika dipercaya untuk menggelar MotoGP pada tahun depan, antusiasme masyarakat pastinya akan semakin besarnya. Aksesnya bagaimana sih? Dia atau Kohan bisa cerita nggak? Perjalanan dari Jakarta terus sampai Mandalika ini seperti apa? Untuk akses udah bagus ya Mas. Untuk jalan saya kan kemarin mendarat di bandara yang di Bandara Internasional Lombok itu dari bandara ke dari Jakarta langsung ke Lombok Mas ya? Ya langsung ke Lombok. Oke. Langsung Lombok satu kali. Gak pakai transit dan emang untuk jalan dari bandara ke sirkuit itu udah bagus sih kondisinya. Butuh waktu berapa lama tuh Di? Kalau nggak salah sekitar 1 jam. Lumayan jauh ya? Ya lumayan jauh. Dan kita harus naik rental mobil gitu? Ada pilihannya, bisa rental. Terus kemarin tuh mereka panitia menyediakan bis shuttle gitu ya. Bis shuttle di 4 titik ya, 4 titik dari bandara, terus ada pelabuhan. Dan mereka beroperasi dari pagi sampai malam, jadi aman. Ya, jadi meskipun jauh, panitia menyiapkan segala prasarananya untuk memudahkan para penonton untuk menuju ke Mandalika ya dia. Ya. Oke. Begitu sampai Mandalika, seperti apa Di? Bisa digambarkan nggak? Nah, yang di Mandalika ini yang agak masih kurang ya, soalnya kan untuk kalau sirkuitnya sendiri sudah jadi dalamnya. Ya. Untuk di area parkiran itu masih belum jadi, masih belum diaspal. Okay. Kemarin saya kesana tuh waktu balapan, dari akhir pekan itu masih ada pengerjaan untuk pemerataan, pembukaan ini ya, parkirannya. Jadi kalau hujan itu masih belum begitu ya, agak becek ya? Becek gitu. Selain itu PR-nya apa lagi Di? Selain parkiran? Kalau gitu ya, parkiran terus kemarin kalau aspal yang masih dikeluhkan sama pembalap ya mungkin kedepannya kalau rencana sih masih untuk pihak panitia masih menunggu evaluasi ya dari FIM, dari Federasi Motor soal apa yang harus dilakukan berikutnya. Tapi untuk pengaspalan ulang sendiri memungkinkan seharusnya, karena untuk event jadi di Mandalika baru ada lagi sekitar bulan Oktober, yaitu City World Challenge Asia. Jadi ada waktu yang lama, dan untuk pengaspalan ulang itu untuk satu lintasan ya, satu lintasan itu estimasinya 45 hari, jadi masih bisa lah. Iya. Cuma kan terlepas dari segala kekurangan, kita dapat grade A yang dari FIM ya. Ini artinya apa sih Di? Kemudian faktor apa yang dilihat oleh FIM sehingga kita dapat grade A ini? Untuk grade A ini ya bisa dibilang nilai tertinggi yang bisa diberikan FIM untuk homologasi sirkuit. Dan ini untuk MotoGP sendiri bang syaratnya harus grade A. Iya. Kalau World Superbike yang tahun kemarin itu mereka masih menerima sirkuit dengan grade B. Jadi A bisa, B bisa. Dan Mandalika waktu World Superbike kemarin masih B. Dan untuk grade A ini baru waktu MotoGP Indonesia. Dan untuk bisa dapat grade A ya ada banyak ya, untuk
dari fasilitas sirkuit, terus sarana soal personel kayak marshal, terus dan tadi yang seperti saya bilang tadi soal helikopter, akses ke rumah sakit terdekat itu harus ya bisa dijangkau dalam waktu yang cepat ya. Kalau untuk jalur darat itu syaratnya 40 menit, untuk jalur udara itu sekitar 20 menit batas maksimum. Sehingga cepat ditangani ya dia. Cepat ditangani juga. Iya. Kalau marshal itu mayoritas orang lokal dia atau 100% orang lokal? Mayoritas orang lokal. Kemarin masih ada yang dari Malaysia. Oke. Ardi melihat marshal yang dari orang lokal ini seperti apa untuk ajang internasional seperti MotoGP ini? Ya kalau dari saya lihat sih sudah cukup terlatih ya, karena kemarin contoh waktu ngagas kecelakaan kemarin. Iya. Iya, dalam arti kata ini patut dibanggakan ya marshal yang 100% orang lokal ini ya dia. Belum 1%, masih ada orang Malaysia ya. Masih. Kalau nggak salah jumlahnya 10 sih untuk orang Malaysia. Oke. Nah, kemarin kan juga ada cukup banyak peristiwa menarik ya. Mungkin Ardi bisa menggambarkan yang nonton langsung di sana. Antusiasme dari penontonnya seperti apa ketika race berlangsung? Karena kan cukup menunggu lumayan lama ya karena hujan ya. Kemudian ada pawang, Mbak Rara segala macam. Ini seperti apa Bisa diceritakan nggak buat mereka yang nonton ya? Antusiasnya besar sekali Mas, itu juga aja. Walaupun nunggu hujan, nunggu sejam lebih, tapi penontonnya masih semangat. Mereka masih kayak teriak Indonesia, Indonesia gitu. Dan ya dari panitia sendiri juga mereka bisa membuat suasana masih tetap hangat ya. Jadi kayak misalnya meminta penonton membuat wave ya seperti itu buat menjaga semangat penonton. Dan terus dari MotoGP juga mereka juga bisa ada momen-momen, contohnya salah satunya adalah soal pawang hujan itu rame banget. Waktu pawang hujan datang itu rame banget. Awalnya nyorakin soalnya muncul dari arah mana si Mbak Rara ini? Arah pitlane, jadi pitlane yang bukan yang masuk ke sekretariat, tapi yang masuk ke pitlane itu. Yang masuk dari sana, terus dia menyusuri sambil lihat seperti yang bisa dilihat kemarin ya, sambil bawa mangkok terus semacam ritual gitu. Ya, dia tuh jalan sampai berapa meter sih Karena kan saya cuma ngeliat channel YouTube-nya ya, terus cuma sebentar ya. Kalau di sana tuh lama ya? Lama sih, dari ujung pitlane ke ujung satunya Mas. Sampai yang ya ujung ini yang dekat tikungan satu itu. Di sana tuh saya sempat berhenti kalau nggak salah, Saya nonton dari posisinya agak jauh sih, tapi dia berhenti di situ di pintu keluar pitlane itu, pintu pitlane, terus dia masuk lagi. Oke. Dan nggak lama setelah ritual hujan berhenti ya? Atau cuma gerimis? Cuma gerimis, masih hujan dikit. Katanya memang aspal di Mandalika memang butuh guyuran air, katanya seperti itu. Jadi hujannya nggak dihilangkan sama sekali. Iya emang, dan ya nutupi kekurangan yang soal aspalnya itu kan karena nggak panas banget. Ini keren banget ya ngaturnya. Iya. Jadi nggak nyangka sih sebenarnya, nggak nyangka ada hujan masuk ke TV gitu, jangan TV itu nggak nyangka. Benar-benar, dan dipoto langsung oleh fotografer dari MotoGP ya. Iya, seperti ditemuin Fabio Quartararo tuh yang. Betul. Ini ajang Mandalika kemarin kan bisa dikatakan sukses ya, terlepas dari banyak kekurangan. Ardi melihatnya yang harus diperbaiki selain parkirnya apalagi penginapan bagaimana karena kan ada campground segala macam ya, yang ternyata juga laris manis ya. Ya, yang di penginapan lebih biar bisa ditingkatkan dimana biar nggak terbatas banget kan, karena kemarin angkanya terbatas banget, terutama yang di daerah dekat Mandalika itu udah hampir habis waktu balapan itu, dan ya efeknya biayanya jadi meningkat ya. Di hotel tempat Glasgow saja itu naiknya 2 kali lipat, padahal posisinya di Kota Mataram bukan di Lombok Tengah tempat Mandalika itu. Memang harus ada koordinasi biar ya bisa diturunkan untuk biaya akomodasi buat penonton. Termasuk kapal terapung itu sold out ya? Kapal terapung sold out, karena kan gratis kalau nggak salah ya. Betul. Gratis. Wah, ini PR sekali ya, penginapan ya dia. Ya, kemungkinan antusiasme akan semakin besar ya. Nah, Grade A, ini kemungkinan besar kita akan mengadakan lagi tahun depan atau bagaimana? Untuk Grade A ini, untuk masa berlaku kalau dari buku regulasi itu, untuk sirkuit baru, masa berlakunya itu 1 tahun. Oke. Nanti setelahnya perpanjangan setiap 2 tahun. Dan tentunya untuk pihak sirkuit sendiri harus
menjaga keamanan kualitas lintasannya sendiri. Karena emang kasus sebelumnya itu yang tahun 2020 kalau masih ingat sirkuit Brno di Republik Czeska itu kan sirkuit bersejarah. Yeah. Tapi karena aspalnya memang sudah mulai rusak dan pihak pengelola nggak mampu untuk mendapat balap untuk memperbaikinya, ya akhirnya 2021 PK dia dicabut walaupun masih ada kontraknya. Oke. Yang mungkin harus dipelihara dan Kalau dipelihara dengan baik, kemungkinan besar kita akan bisa mengadakan lagi ya tahun depan ya. Ya, tahun depan masih bisa. Oke. Termasuk ini ya. Ini kan eventnya sangat panjang kalau kita nunggu 1 tahun ke depan ya. Sementara kan uang juga harus tetap berputar. Berarti event-event internasional untuk balap motor akan berlangsung di Mandalika ya, dia. Superbike. Untuk sementara baru Superbike ya sama Asia Balap Cup itu. Untuk balap mobil baru GT World Challenge. GT World Champion. GT World Challenge Asia. Betul. Yang jelas kita harus apresiasi ya, dan sebagai masyarakat Indonesia patut bangga ya, karena akhirnya kita punya sirkuit MotoGP yang bisa kita banggakan, meskipun terlepas dari banyak kekurangan yang mudah-mudahan dapat segera diperbaiki sehingga event mendatang ini bisa berjalan lancar dan lebih sukses lagi. Terima kasih banyak loh buat ceritanya dari Mandalika. Tuhan juga terima kasih ya. Ya, kapan-kapan kita ngobrol lagi soal MotoGP. Juga terima kasih buat sahabat Sonora yang sudah dengerin. Kita ketemu lagi di acara yang sama pada hari Kamis yang akan datang. Salam sehat dan sampai jumpa.